Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali bertemu dengan channel media edukasi dan dakwah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menampilkan sebuah video dengan judul Cara Mudah Membuat Penelitian Tindakan Kelas atau PTK untuk Kenaikan Pangkat Seri 1. Sahabatku, mari simak dan tonton video ini. Dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat sekalian, maka mohon supportnya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Baiklah sahabatku, mari simak dan tonton videonya. Sahabatku, untuk kenaikan pangkat, kita mesti harus membutuhkan karya tulis ilmiah. Di antaranya adalah penelitian tindakan kelas. Adapun unsur utama dan unsur penunjang dalam penyusunan PAK adalah pada unsur utama minimal 90%. Yang terdiri dari pengembangan diri, karya ilmiah dan atau inovatif, kemudian penilaian kinerja. Kemudian untuk unsur penunjang minimum 10%. Di antaranya seperti ijazah, kemudian tanda jasa dan lain-lainnya. Selanjutnya, pada unsur utama ini untuk menunjang dari angka kredit tersebut, yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah tentang karya ilmiah atau karya inovatif, yaitu membuat penelitian tindakan kelas. Bahwa untuk karya tulis ilmiah atau itu berbentuk penelitian tindakan kelas, bisa juga dengan penelitian tindakan sekolah. Itu dibuat mulai dari golongan 3B. Untuk penelitian tindakan kelas itu dibuat oleh guru, dan untuk penelitian tindakan sekolah itu dibuat oleh kepala sekolah. PTK dan PTS pada dasarnya adalah sama, hanya berbeda subjeknya. Kalau PTS, subjeknya adalah siswa atau anak-anak. Kalau PTK, ya, subjeknya adalah siswa atau anak-anak. Sedangkan untuk PTS, subjeknya adalah guru dan tenaga kependidikan. Untuk kenaikan pangkat atau jabatan dari 4C ke 4D diharuskan untuk presentasi ilmiah. Dari karya tulis ilmiah berupa PTK, PTS ini, kita bisa mengacu pada Permen PAN dan RB nomor 16 tahun 2009 dan Permendiknas nomor 35 tahun 2010, yaitu tentang karya tulis ilmiah. Selanjutnya, jenjang jabatan fungsional sesuai dengan Permen PAN RB nomor 16 tahun 2009 pasal 12. Adapun nilai kredit poin yang harus didapatkan, yang pertama adalah guru pratama dari golongan 3A untuk naik ke penata muda tingkat 1 golongan 3B, ya, maka kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat jabatan tersebut adalah 50. Jadi kalau 3A ke 3B, ya, angka kreditnya yang diperoleh 100 kemudian ditambah 50 menjadi 150. Begitu juga dari 3B ke 3C juga membutuhkan angka kredit sebanyak 50. Sedangkan dari 3C ke 3D
membutuhkan angka kredit sebanyak 100. Kemudian 3D ke 4A membutuhkan angka kredit 100. Sedangkan dari 4A ke 4B membutuhkan angka kredit sebanyak 150. Begitu pula dari 4B ke 4C juga membutuhkan angka kredit 150. Dan seterusnya. Ini juga bisa dipelajari lebih lanjut di Permen PAN RB nomor 16 tahun 2009 pasal 12. Ini di rentang nilainya juga dijelaskan secara rinci dan gamblang. Adapun angka kredit untuk penelitian tindakan kelas dan penelitian tindakan sekolah yang dibutuhkan untuk golongan 3B ke 3C, paling sedikit 4 angka kredit publikasi ilmiah. Kemudian untuk golongan 3C ke 3D, paling sedikit 6 angka kredit publikasi ilmiah. Untuk 3D ke 4A, paling sedikit 8 angka kredit publikasi ilmiah. Untuk 4A ke 4B, paling sedikit 12 angka kredit publikasi ilmiah. Kemudian untuk 4B ke 4C, paling sedikit 12 angka kredit publikasi ilmiah. Untuk 4C ke 4D, paling sedikit 14 angka kredit publikasi ilmiah. Dan untuk 4D ke 4E, paling sedikit 20 angka kredit publikasi ilmiah. Angka kredit di setiap penelitian tindakan kelas dan diseminarkan minimal 4. Jadi, andaikan kita berada di posisi 4A menuju ke 4B, itu yang dibutuhkan paling sedikit adalah 12 angka kredit. Itu berarti kita membutuhkan PTK sebanyak 3. Namun kita siapkan saja 4 penelitian tindakan kelas atau PTK. Ini untuk cadangan supaya jika yang salah satunya tidak diterima, maka masih ada mencukupi untuk satu lagi. Begitu dan seterusnya. Selanjutnya tentang sistematika penelitian tindakan kelas. Ini yang bagian awal. Yang pertama adalah halaman judul atau bisa disebut dengan cover dari laporan PTK tersebut. Yang kedua adalah halaman. Kemudian yang berikutnya adalah pengesahan. Pengesahan ini adalah disahkan oleh kepala sekolah di mana satuan pendidikan kita mengajar atau mendidik. Kemudian yang berikutnya adalah kata pengantar dari penulis, ya. Kemudian abstrak. Abstrak ini berupa ringkasan dari seluruh kegiatan laporan penelitian tindakan kelas diuraikan secara detail atau secara ringkas di abstrak. Yang berikutnya ada daftar isi, kemudian daftar tabel, daftar gambar, dan selanjutnya ada daftar lampiran. Ini dari poin-poin ini adalah bagian dari awal laporan sistematika penelitian tindakan kelas. Selanjutnya di bagian rancangan, bab 1 pendahuluan. Di pendahuluan ini ada komponen-komponen yaitu latar belakang masalah. Jadi nanti diuraikan latar belakang masalahnya apa untuk penelitian tindakan kelas. Yang kedua dari latar belakang masalah maka akan dirumuskan sebuah masalah. Dan yang ke C itu tujuan penelitian. Untuk apa tujuan penelitian itu dibuat? Kemudian dan yang D manfaat penelitian. Manfaatnya apa saja ketika penelitian itu dilakukan atau dibuat. Kemudian yang bab kedua adalah kajian pustaka. Untuk yang A disesuaikan dengan variabel. Kajian pustaka ini bisa mengambil kemudian mengadopsi dari berbagai macam sumber yang relevan dengan judul
penelitian tindakan kelas yang sedang dilaksanakan. Kemudian yang bab ketiga adalah metode penelitian. Yang A adalah desain penelitian. Desainnya seperti apa penelitian itu dilakukan, ya. Kemudian yang keduanya adalah subjek, tempat, dan waktu penelitian. Subjeknya siapa yang diteliti itu, kemudian tempatnya di mana, di sekolah di mana. Kemudian waktu penelitian itu dari kapan sampai dengan kapan. Karena tentunya penelitian tindakan kelas itu tidak hanya satu kali pertemuan, melainkan beberapa pertemuan. Yang C adalah instrumen pengumpulan data, dan yang D-nya adalah teknik analisis data. Ini adalah bagian dari rancangan laporan penelitian tindakan kelas. Yang selanjutnya adalah bagian inti, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Yang A, deskripsi hasil penelitian. Ini diuraikan, ya, dijabarkan dari hasil penelitian dari siklus 1 dan siklus 2, termasuk prosesnya, ya, dijabarkan. Kalau itu 2 siklus, maka jabarkan 2 siklus. Kalau 3 siklus, maka jabarkan 3 siklus. Kemudian yang B adalah pembahasan penelitian. Dalam siklus 1, siklus 2 itu dibahas bagaimana perkembangannya hasilnya. Dari hasil penelitian tersebut dibahas di dalam B, pembahasan penelitian. Termasuk hasil perbaikannya itu meningkat atau tidak, itu semuanya dibahas di dalam pembahasan penelitian. Dan yang berikutnya adalah bab 4 adalah penutup. Penutup ini berisi tentang A, kesimpulan dari seluruh rangkaian penelitian tindakan kelas, mulai dari awal sampai dengan akhir. Kemudian yang kedua, saran, ya. Saran dibutuhkan seperti apa, dan yang berikutnya adalah daftar pustaka. Ini bagian inti dari laporan penelitian tindakan kelas di bab 4 ini, ya. Hasil penelitian dan pembahasan semuanya harus dijabarkan, diuraikan di dalam bab 4. Selanjutnya lampiran-lampiran. Lampiran 1 yaitu berkas rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi laporan PTK ini juga harus dilampiri dari diantaranya ada RPP, di situ juga harus dilampirkan. Lampiran yang kedua diantaranya ada ringkasan materi. Lampiran ketiga hasil observasi siklus 1, siklus 2. Kalau ada di siklus 3 maka lampirkan juga hasil observasi siklus 3. Kemudian lampiran kelima hasil belajar siklus 1. Lampiran keenam hasil belajar siklus 2. Kemudian lampiran ketujuh bukti-bukti fisik pelaksanaan penelitian. Di antaranya, saat kita mau membuat penelitian, kita harus membuat surat izin penelitian dulu. Kemudian kita juga membuat surat keterangan selesai penelitian dari sekolah. Jangan lupa disertakan dengan dokumen foto-foto pada saat proses penelitian hingga selesai penelitian. Dan yang keempatnya adalah hasil-hasil kerja siswa. Ini yang harus dilampirkan dalam laporan penelitian tindakan kelas. Selanjutnya, untuk lebih detailnya dalam penyusunan atau pembuatan karya tulis ilmiah berupa penelitian tindakan kelas akan saya jelaskan secara gamblang, secara terurai pada sesi kedua, yaitu cara membuat penelitian tindakan kelas. Silakan disimak nanti di seri yang kedua. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat sekalian, maka mohon untuk dapat menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik, silakan simak video seri yang kedua tentang penelitian tindakan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.